Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dengan pelajaran daring ya, PJJ, pelajaran jarak jauh. Karena memang kita belum diizinkan untuk tatap muka. Tapi walaupun demikian anak ibu tetap semangat di rumah, harus tetap belajar, absen daringnya tetap dijaga. Oke. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang materi baru, yaitu tentang trigonometri ya. Oke, langsung saja definisi dari trigonometri. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu disebut dengan trigonom, yang artinya tiga sudut, dan metro artinya mengukur. Jadi cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang mengukur tiga buah sudut pada segitiga. Oke. Di sini ada tabel nilai sudut istimewa trigonometri. Ini kalian catat. Nanti ini kita pelajari di minggu depan ya. Ini dicatat aja dulu. Oke, langsung di sini ibu masuk perbandingan trigonometri. Nah, kalau kita ada kata perbandingan trigonometri, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku dengan titik A, B, dan C. Titik A ke B itu di sini ibu tulis dengan A kecil ya, huruf A kecil itu disebut dengan sisi depan. Sedangkan B ke C itu disebut dengan sisi samping, atau di sini ibu tulis dengan B kecil. Lalu di sini ada AC ya. Disebut dengan sisi miring, dan ibu tulis juga dengan, ibu lambangkan dengan huruf C kecil. Maka dari gambar segitiga siku-siku ini kita mempunyai rumus Pitagoras. Nah, rumusnya apa? Nah, jika di pertanyaan dia menanyakan sisi C atau sisi miring ya, maka rumusnya C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Tetapi jika dia menanyakan di sini B kuadrat atau B ya, di sini sisi samping, maka rumusnya yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Tetapi kalau dia menanyakan sisi depan atau A kecil, maka di sini rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, lanjut. Setelah kalian mencari dengan rumus Pitagoras, kalian masuk di sini ada namanya sinus, kosinus, tangen, sekan, ya, kotangen, kosekan. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku dengan titik A, B, C, ya, beserta sisi-sisinya di sini Bu tulis, sisi samping, depan, dan miring. Kalian masuk di sini sindemi. Sindemi ini maksudnya sindemi, demi ini maksudnya depan miring, dan sebaliknya miring depan ya. Depan miring ini milik si sin theta. Sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring atau sama dengan AB per AC. Lalu di sini ada kosekan. Kosekan theta itu pasangan dari sekan. Nah, itu kebalikan dari si sin ini. Apa itu? Sisi miring per sisi depan sama dengan AC per AB. Lalu di sini ada kosami, yaitu cos theta itu sama dengan sisi samping per sisi miring atau sama dengan BC per AC. Lalu di sini ada sekan theta. Sekan theta ini juga kebalikan dari cos theta. Apa itu? Sisi miring per sisi samping, maka sama dengan AC per BC. Lalu di sini ada tan desa. Tan theta yaitu sama dengan sisi depan per sisi samping atau sama dengan AB per BC. Lalu untuk kebalikan dari tan theta itu pasangannya yaitu kotangen theta, maka sama dengan sisi samping per sisi depan atau sama dengan BC per AB. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal misalkan alfa suatu sudut lancip sehingga sin alfa ya, sin alfa di sini ada kata sin, berarti kalau sin itu sin demi depan per miring, berarti sin alfa sama dengan 4/5. Maka kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya,
seperti gambar yang di sini. Kita gambarkan ada titik A, B, C ya. Dengan di sini sudut lancip katanya. Berarti kita buat di sini alfanya. Lalu kata dia sin alfa 4/5. Sin itu kan sin demi, berarti depan per miring. Maka kita buat di sini depannya 4, miringnya 5. Maka yang ditanya apa? Ya, yang ditanya yaitu sisi samping ya. Sisi sampingnya itu berapa? Nah, kita cari pakai rumus Pitagoras. Di sini kan ada carilah perbandingan trigonometri yang lain dari alfa, kata dia gitu. Maka kita masuk rumus Pitagoras. AB kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Maka hasilnya AB kuadrat sama dengan 5 kali 5, 25 dikurang 4 kali 4 hasilnya 16. Maka AB kuadrat sama dengan 9. Agar kuadratnya ini hilang, maka di sini kita tulis AB sama dengan kita akarkan. Akar 9 hasilnya 3. Nah, setelah kita dapat dengan menggunakan rumus Pitagoras, kita masuk ke poin-poinnya. Yang pertama yaitu sin alfa sama dengan AB per BC ya. Sin demi depan per miring. Mana depannya? Depannya 4, miringnya 5, berarti 4/5. Baru kita masuk ke pasangan sinnya, apa tuh? Kosekan alfa. Berarti kebalikannya yaitu BC per AB atau sama dengan 5/4. Lalu di sini ada cos alfa ya sama dengan AB katanya. AB per BC atau sama dengan 3/5. Begitu juga dengan pasangan dari cos alfa ini yaitu sekon alfa. Itu kebalikannya yaitu BC per AB sama dengan 5/3. Lalu yang ketiga ada tan alfa sama dengan AC per AB atau tan desa ya, depan samping AC per AB itu sama dengan 4/3. Dan pasangannya kotangen alfa yaitu AB per AC atau sama dengan 3/4. Di sini Bu ada contoh soal yang kedua ya. Kalau contoh soal pertama dia ditanya sisi samping ya. Kalau di soal yang kedua di sini Ibu lihat tan alfa berarti tan desa depan samping, berarti yang ditanya sisi miringnya, jadi berbeda ya. Kalau tadi dia sisi samping, yang soal kedua nih yang ditanya sisi miring. Oke, lanjut. Soalnya diketahui A suatu alfa suatu sudut lancip, sehingga tan alfa sama dengan 6/8. Carilah perbandingan trigonometri yang lain dari A. Maka di sini kita gambarkan segitiga siku-sikunya ya. Di sini Ibu memilih titik berbeda. Di sini Bu tulis D, E, F ya. Maka di sini kita buat sudut lancipnya alfanya. Yang diketahui tan alfa, tan desa berarti depan per samping ya. Depannya berapa? 6. Kita buatlah di sini 6 cm. Baru sampingnya 8 cm. Nah, kita mau cari sisi miringnya nih. Sisi miringnya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Apa rumusnya? Ini dia. EF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah DF kuadrat. Maka di sini kita tulis EF ya. Ini berbeda dari soal sebelumnya karena di sini kuadratnya langsung hilang, karena di sini langsung diakarin dia. Maka model seperti ini juga bisa ya kalian kerjakan. Maka EF sama dengan akar ya, kita buat akarnya 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka EF sama dengan 6 kali 6 hasilnya 36 ditambah 8 kali 8 hasilnya 64. Maka EF 36 ditambah 64 itu hasilnya 100. Maka akar dari 100 yaitu 10. Jadi kita sudah dapat hasil si EF ini. Baru kita masuk ke sininya, ke fungsi trigonometrinya. Yang pertama itu sin alfa, yaitu ya sin
depan per miring, yaitu DE per EF, itu hasilnya 6/10 ya, 6/10. Lalu pasangan sin alfa yaitu koseken alfa, itu dibalik ya, EF per DE itu sama dengan 10/6. Bisa juga dikecilkan ya, jadi 5/3. Lalu yang kedua di sini ada koseken alfa yaitu kosami samping per miring, miring per samping ya. Di sini ada DF per EF sama dengan 8/10 atau bisa dikecilkan menjadi 4/5. Lalu dengan pasangannya sekon alfa yaitu EF per DF, itu sama dengan 10/8 ya, kebalikan dari koseken alfa ini, atau bisa juga dikecilkan menjadi 5/4. Lalu di sini ada tangen alfa, tandesa depan per samping ya, DE per DF atau sama dengan 6/8, dengan kebalikannya yaitu kotangen alfa yaitu DF per DE atau sama dengan 8/6 atau bisa dikecilkan dengan 4/3. Oke, di sini ada latihan atau soal ya. Dia mencari di sini cos, di sini yang diketahui cos alfa, berarti kosami samping miring yang diketahui. Samping miring berarti yang kalian cari yaitu sisi depannya. Oke, demikian dulu penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.